Someone to hold the whole. Pada abad 2600 sebelum zaman kita, ada pemerintahan yang bernama Kandak dan berkembang pesat serta mandiri. Namun, datang seorang raja yang bernama Akton merebut kekuasaan mereka. Raja Akton merupakan raja yang sangat lalim dan mempunyai tujuan menempa mahkota Sabak dengan menggabungkan 6 iblis kuno agar menjadi kuat dan tidak terkalahkan. Dan untuk membuat itu harus menemukan Eternium yang ada di Kahandak. Lantas Raja Akton memperbudak rakyatnya untuk menggalinya. Seorang budak menemukan Eternium itu dan menyerahkan kepada seorang prajurit. Namun budak itu ingin meminta imbalan, malah prajurit membunuhnya. Dan bocah itu diselamatkan ayahnya. Namun bocah itu kembali dan merebut Eternium itu dari tangan prajurit, ingin menjadi pahlawan bagi Kahandak. Dan Raja Akton pun mengetahuinya. Agar nantinya tidak menjadi api pemberontakan, Raja Akton ingin melenyapkan bocah itu. Namun tiba-tiba bocah itu menghilang dan berada di tempat para dewa penyihir-penyihir sakti penjaga bumi. Sebagai orang terpilih, mendapat anugerah kekuatan dari dewa kuno dan merubah menjadi sajam. Dan mahkota pun selesai dibuat. Jagoan pun sudah tiba untuk menghancurkan kerajaannya. Dengan pertempuran itu, Kahandak pun mengalami perubahan. Kahandak zaman sekarang diduduki tentara-tentara bayaran internasional, dan sekelompok orang ingin mengambil mahkota Sabak dan masuk ke istana Aston. Dengan kegigihan Adriana, mahkota itu berada di tangannya. Namun sepertinya ada pengkhianat di antara mereka. Tentara-tentara bayaran itu merampas dan menyandranya. Dengan keadaan terpaksa, Adriana membangunkan Tets Adam. Salah seorang prajurit ditugaskan untuk memeriksanya. Namun apa yang terjadi? Prajurit itu meleleh, tinggal tulang tengkorak. Mereka pun memberondong Tets Adam dengan peluru, namun tidak berarti, dan Tets Adam menghancurkan mereka, serta mahkota yang mereka rampas terlempar. Kesempatan bagi Adriana untuk mengambilnya dan keluar. Tets Adam dihadang 2 helikopter, namun dengan mudah Tets Adam menghancurkan mereka. Usaha Adriana tidak sia-sia. Mahkota Sabak ada di tangannya. Namun Tets Adam tiba-tiba ada di depannya dan menghampiri mereka. Mereka pun ketakutan. Namun tiba-tiba dari belakang ada orang meluncurkan roket Eternium ke arahnya. Dengan mudah Tets Adam menangkapnya dan membuat Tets Adam terluka. Dengan keadaan terluka, Tets Adam pergi, namun terjatuh kembali. Ternyata Ismael yang membuatnya terjatuh dan menembaknya. Tim Justice Society mengetahui keberadaan Tets Adam yang mungkin nanti akan membuat malapetaka bagi masyarakat. Sebelum itu terjadi, Tets Adam Justice harus menghadangnya dengan mengumpulkan timnya, yaitu Maxine Hankel dengan kekuatan angin, Smasher dengan kekuatan menjadi besar, dan
Ken yang kekuatannya hampir setara dewa, dan dirinya sendiri yang bernama Carter. Justice Society merupakan tim superhero yang akan turun apabila masyarakat mengalami kekacauan. Ted Adam kini berada di rumah Adriana, dan seorang bocah bernama Amon mengagumi kesaktian Ted Adam dan mengajak kerjasama untuk menghancurkan tentara-tentara bayaran yang selama ini menjajah Kahndaq. Namun Ted Adam menolak karena menganggap dirinya bukan pahlawan dan meninggalkan mereka. Akan tetapi Amon terus mengejar, tapi Ted Adam tidak menghiraukan dan pergi begitu saja menuju patung dirinya yang lengannya sudah tidak ada. Amon pun tiba di sana dan melihat tentara-tentara bayaran itu juga tiba. Tiba-tiba Amon mencuri radio mereka dan membuangnya di sebuah cawan berisi air. Amon memberi isyarat kepada Ted Adam agar membantunya, tapi malah ibunya yang datang. Namun tentara itu mengenali ibunya. Dengan cepat ibunya menampar tentara itu dengan skateboard anaknya dan kabur, tapi dihadang sama tentara yang lain. Namun tidak diduga Ted Adam pun turun menyelamatkan mereka, dan tentara-tentara itu menyerang Ted Adam. Tidak disangka masih ada penembak yang berada di tower. Dengan cepat Ted Adam menyambarnya. Ken atau yang sering dipanggil Fit merasakan kehadiran Ted Adam, dan ternyata benar apa yang dirasakan Ken. Ted Adam berada di angkasa sedang memegang dua orang tentara itu dan menjatuhkannya. Namun Justice Society yang tidak ingin ada korban, mereka pun bergegas menolongnya dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Carter yang menyelamatkan dua orang tersebut. Tiba-tiba Ted Adam membunuhnya, dan mereka pun bersitegang saling menunjukkan kekuatan mereka. Ken membuat pengalihan agar Ted Adam merasa bingung, dan Carter mulai melakukan serangan. Sebelumnya Ken membuat dua pilihan kepada Ted Adam, yaitu berlutut atau mati. Namun Ted Adam tidak akan menyerah begitu saja, yang memiliki kekuatan dewa. Ken memanggil Maxine dan Smasher untuk membantu dan mengurungnya. Namun Amon yang berada di sana hampir celaka. Beruntung Ken menyelamatkan mereka, dan tiba-tiba Ken memegang tas miliknya, mengetahui mahkota sabak ada padanya. Perkelahian masih berlangsung. Kali ini Ken menahan Ted Adam. Carter bersama Maxine Uncle serentak menyerang Ted Adam, dan Smasher yang terlambat membuat mereka tidak mampu menahan Ted Adam. Namun saat kemarahan yang memuncak terhadap Maxine, Smasher datang memukul Ted Adam masuk ke bumi dan menahannya. Akan tetapi bangkit kembali dan memukul Smasher. Masyarakat Kahndaq mengeluh-elukan Ted Adam sebagai sang jagoan. Namun Ted Adam beranjak pergi. Tim Justice tidak mengejar Ted Adam karena belum mampu untuk menghadapinya, masih mencari cara untuk melawannya. Ken menghampiri Adriana, meminta memperlihatkan mahkota sabak. Namun mahkota itu tidak ada padanya, dan mahkota itu dibawa Amon, anaknya. Akhirnya mereka pun pergi menemui Ted Adam untuk bernegosiasi, dan Amon yang membawa mahkota itu sudah ditunggu Ismail, teman ibunya.
ingin merampas mahkota itu dari tangan Amon. Namun Amon berhasil membawa kembali mahkota itu berkat pamannya. Tapi naas, pamannya tertembak. Dalam persembunyiannya, Amon menelpon ibunya yang sedang membantu tim Justice bernegosiasi dengan Ted Adam, dan akhirnya Adriana meminta bantuan Ted Adam untuk menyelamatkan anaknya. Dan Ted Adam berhasil menyelamatkan Amon. Namun saat Ted Adam pergi, Ismail kembali lagi menyandra Amon dan membawa kabur. Tapi Ted Adam melihat dan mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, tim Justice ikut mengejarnya. Namun di setiap motor yang mereka tangkap tidak menemukan Amon, karena Ismail sudah membawa kabur dan menyandranya. Mereka pun akhirnya kembali menemui Adriana dengan tidak membawa Amon. Akan tetapi Carter membawa 2 sandera yang mungkin bisa membantu keberadaan Amon. Tugas ini diserahkan kepada Ted Adam untuk mengorek keterangan dari mereka, dan itu berhasil. Namun Carter tetap tidak suka dengan caranya, yang selalu ingin memusnahkan musuh-musuhnya. Akhirnya mereka bersitegang kembali. Tanpa sengaja, Ted Adam memukul dinding dan ternyata mahkota sabak ada di baliknya. Dan mereka pun menyusun rencana untuk menyelamatkan Amon. Fajar pun tiba. Mereka pun mendatangi tambang yang berada di pegunungan Al-Hadidiyah dan melihat Amon sedang disandra. Namun Ismail menginginkan mahkota sabak ditukarkan kepada Amon, dan Adriana memberikannya agar anaknya dilepaskan. Namun setelah diberikan, Ismail malah tidak melepaskan Amon dan menembaknya. Akan tetapi Ted Adam dengan cepat menyelamatkan Amon dan menghancurkan tempat itu. Setelah itu Ted Adam melesat meninggalkan mereka, dan mahkota sabak ditemukan beserta jasad Ismail. Kembali lagi, Ted Adam melihat patung dirinya dan Carter mengikutinya. Ted Adam lantas menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa sang pahlawan sejati adalah Hurut, anaknya. Namun karena ingin menyelamatkan dirinya, Hurut menyerahkan kekuatannya kepada dirinya. Dan kini Ted Adam menyadari bahwa memiliki kekuatan hanyalah melukai orang-orang. Untuk itu Ted Adam mengembalikan kekuatannya dengan menyebut sajam, dan begitu pula nanti bila diperlukan. Suasana pun sementara waktu begitu tenang. Namun setelah berselang beberapa hari, tiba-tiba Ken merasakan kehadiran Raja Sabak dan menghampirinya. Raja Sabak menyambut dengan semburan api, kemudian melemparkan mereka. Raja Sabak akhirnya melawan mereka, namun kekuatan tim Justice tidak mampu menahan kekuatan Raja Sabak. Mereka pun dibuat tidak berdaya. Tapi Carter bersikeras untuk melawannya, namun Ken yang mempunyai firasat buruk mencegahnya. Kini hanya Ken yang menghadapinya, namun Ken merasa dirinya tidak akan mampu untuk menghadapinya. Lantas Ken membangunkan Ted Adam. Namun sampai pada akhirnya Ken dimusnahkan, Ted Adam juga belum terbangun. Dan keinginan Raja Sabak untuk menduduki singgasananya tercapai, serta membangunkan prajurit-prajuritnya dari neraka. Dengan semangat, Amon mengajak masyarakat kehendak
membangkitkan Ted Adam, namun tiba-tiba Raja Sabak merobohkan patung Ted Adam dan hampir mengenai Amon. Tapi tiba-tiba Ted Adam menyanggah patung itu dan semesar menggantikannya agar Ted Adam melawan Raja Sabak. Pertempuran ini adalah pertempuran berkekuatan dewa, di mana Raja Sabak memperoleh kekuatan dari mahkotanya yang berkekuatan 6 penyihir kuno paling gelap. Sedangkan Ted Adam memperoleh anugerah dari penyihir-penyihir dewa dan dibantu tim Justice akhirnya mampu mengalahkan Raja Sabak, dan masyarakat kehendak kini merdeka serta mempunyai seorang jagoan. Namun sang jagoan tidak cocok duduk di singgasana dan menghancurkannya, serta menamakan dirinya Black Adam. Demikianlah review dari saya. Semoga membuat Anda terhibur dan mengisi waktu luang Anda. Bila ada kata-kata saya yang salah atau tidak sesuai, saya mohon maaf. Sebelum undur pamit, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.